saudara, beberapa hari kemarin saya membahas tentang siapakah yang melayakkan kita untuk memberitakan Injil. Hari ini saya akan sharing bagaimanakah kita supaya Tuhan melayakkan kita memberitakan Injil. Kita tetap belajar dari tokoh Simon yang disebut juga Petrus, yang pekerjaannya sebagai penjala ikan dilayakkan Tuhan menjadi penjala manusia. Mungkin ada di antara kita berpikir, apakah keistimewaan dari Simon sehingga Tuhan melayakkan dia menjadi penjala manusia? Yang saya pelajari di sini, keistimewaan Simon yang pertama, Simon mendengar, Simon mempercayai dan melakukan perintah Tuhan. Di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 4-5 dikatakan, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jika seseorang datang kepada saudara, awalnya dia mengajar dan kemudian dia menyuruh saudara untuk melakukan sesuatu yang mengenai pekerjaan saudara. Apakah saudara akan mendengarkan dia? Apakah saudara akan mempercayainya? Apakah saudara akan melakukan perkataannya? Simon dengan percaya, dengan mendengar, dengan melakukannya, dia mendapatkan hal yang istimewa. Jadi saudara, jika Tuhan berkata kepada saudara, saudara harus mendengarkannya, saudara harus mempercayainya, saudara harus melakukan perintahnya. Kenapa saya mengatakan di sini perintah Tuhan? Karena definisi dari perintah yaitu perkataan yang bermaksud untuk menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Dalam Ulangan pasal 28 ayat 13 dikatakan, berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ketika Simon mendengarkan perintah Tuhan, dia sudah mendapat berkat. Dalam Mazmur 119 ayat 66 dikatakan, ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Ketika saudara mempercayai perkataan Tuhan, saudara meminta kebijaksanaan dan pengetahuan. Di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika saudara melakukan perintah Tuhan, saudara sama seperti orang yang bijaksana. Tetapi ketika saudara berkata, saya hanya mau mempercayai dan melakukan firman Tuhan, bagaimana saudara mau dapat mempercayai, dapat melakukannya ketika saudara tidak mendengarkannya? Atau saudara hanya mau mendengarkan perkataannya dan tidak mau melakukannya? Di dalam Matius 7 ayat 26 dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ketika saudara hanya mau mendengarkan perintah Tuhan, perkataan Tuhan, dan tidak melakukannya, saudara sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Saudara tahu ketika kita mendirikan rumah kita di atas pasir, rumah itu tidak akan bertahan karena pasir itu dia goyah, dia enggak seperti ketika saudara mendirikannya di atas tanah. Yang kedua yang saya pelajari dari Simon yaitu kerendahan hati. Di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 8 dikatakan, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Terjemahan firman Allah yang hidup, ketika Simon menyadari apa yang telah terjadi, ia berlutut di hadapan Yesus dan berkata, ya Tuhan, tinggalkanlah kami, saya orang yang penuh dosa dan tidak layak Tuhan dekati.
Tersungkur artinya kita bersujud, kita menjatuhkan diri kita sampai ke tanah. Awal dari cerita ini, Petrus memanggil Yesus itu dengan sebutan guru. Dan di sini ketika kita melihat, Petrus sudah memanggil Yesus itu sebagai Tuhan. Petrus melihat satu kali mukjizat, yaitu ketika Tuhan memerintahkannya untuk menjala ikan dan ia melakukannya, ikan itu begitu banyak. Di situ Petrus percaya dan Petrus langsung mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 10 bagian B, Yesus menyahut, "Jangan takut, mulai saat ini kalian akan menjala manusia." Karena Simon begitu mendengarkan, begitu mempercayai dan melakukan perintah Tuhan, bahkan merendahkan hati, sehingga Yesus memberikan dia kehormatan, yaitu sebagai penjala manusia. Mari kita bersama-sama saudara belajar agar Tuhan melayakkan kita untuk memberitakan Injil. Kita mendengarkan, kita mempercayai, kita melakukan perintah Tuhan, dan kita merendahkan hati kita tersungkur di hadapan Tuhan. Kita mengakui dosa yang kita perbuat, karena Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Lihat. Amin saudara. Jika ada saudara yang rindu untuk berkesaksian atau sharing firman Tuhan, silakan komen di bawah atau DM IG kami. God bless you saudara. Sampai bertemu di hari berikutnya.